Ya, jadi untuk POA, Plan of Action, harus memahami bahwa tabel ini tidak serta-merta harus seperti ini. Jadi boleh dimodifikasi, boleh disesuaikan. Yang penting memenuhi 5W plus 1H. What, why, mengapa, yaitu indikator masalahnya atau masalah. Silakan ditulis masalahnya. Kemudian, tadi mengapa, why. Kemudian tujuannya, sasarannya siapa, tujuannya untuk siapa. Kalau tujuan kan untuk siapa ya. Sasarannya siapa, strateginya bagaimana, kebijakan juga bagaimana, program bagaimana, kegiatan itu masuk bagaimana atau who, indikator masuk dari who, bagaimana juga, dan terakhir time, when, kapan, itu ada waktunya. Nah, dari aspek ini yang kalian ingat harus ada perbedaan antara tadi output sama outcome. Ini outcome ini artinya menyesuaikan dengan tujuan. Kalau output berarti sesuai kegiatan ya. Jadi silakan nanti dipahami. Jadi untuk satu masalah bisa mempunyai banyak tujuan. Namun kalau bisa saja satu, seperti ini kan satu, maka outcome juga satu. Tetapi outputnya bisa banyak karena sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan. Dalam indikator ada namanya input, proses, output, dan outcome. Nah, inputnya berarti masukannya tidak perlu dituliskan dalam tabel POA. Untuk proses sebenarnya bisa tergambarkan dari strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Jadi bisa saja tidak perlu ada tabel proses ini ya. Kolom proses ini jadi bisa ditinggal. Namun output tetap, outcome juga tetap. Dan di akhir sebenarnya outcome ini di akhir sini ya, di bagian sini. Nah, dan sini ada tulisannya jadwal kegiatan. Oke. PIC atau penanggung jawab atau PJ wajib ditulis. Ini Ahmad Renaldi berarti angkatan 14 ya. Ya, untuk kegiatan untuk perbedaan selanjutnya, strategi sama kebijakan. Jelas jauh berbeda sekali strategi dan kebijakan. Karena kalau strategi itu adalah suatu perencanaan yang dibuat dengan sistematis, mulai dengan teknik-teknik atau hal-hal yang bersifat pengaturan. Kalau kebijakan itu adalah suatu ketentuan yang tadi sampaikan teman kalian, ketentuan aturan yang berlaku ataupun penetapan dari suatu pimpinan terhadap masalah itu sendiri, ya. Jadi kalau kita ngomong rencana strategi atau renstra, nah kebijakan, renstra duluan baru kebijakan ya. Jadi kebijakan itu muncul jika renstranya sudah ada. Renstranya mau kemana? Renstranya, rencana strateginya seperti apa? Itu menyesuaikan dengan renstranya dari rumah sakit. Kalau berhubung kalian mahasiswa, jadi ya ini kadang-kadang belum begitu paham tentang renstra. Ya wajar lah, karena dimasukkan nggak buat renstra. Nah, renstra ini mengacu pada renstra rumah sakit ya. Kebijakan baru yang dibuat. Kira-kira menyelesaikan masalah ini perlu kebijakan nggak? Contoh, boleh Pandi diganti. Itu bukan kebijakan ya yang ditulis ini ya. Tolong dihapus aja. Kebijakannya SK Direktur nomor sekian tentang apa nih, SDM ya, tentang pelatihan ya. Direktur nomor ya tentang, ya benar ya, bisa aja XS tentang pengembangan karir SDM itu aja. Nah, seperti itu ya. Apakah kebijakan ini hanya satu SK? Tidak. Boleh lebih. Boleh lebih dari satu SK. Kalau memang mengacu contoh undang-undang kah? Boleh. Tetapi biasanya akan mengacu paling ke rumah sakit ataupun kebijakan internal di dalam rumah sakit itu sendiri. Boleh SK, pedoman, dan lain-lain. SK ataupun pedoman. Biasanya kalau di pedoman juga ada kaitannya dengan SK ya. Atau nomor surat apa gitu. Misalnya silakan. Boleh. Yang penting kaitannya dengan masalah ya. Jangan nanti kebijakan yang nggak sesuai masalah dimasukin aja semuanya. Kebanyakan mas. Karena SK itu sangat banyak. Keputusan direktur itu sangat banyak. Oke. Hukum yang lain boleh dituliskan. Misalnya contoh hukum undang-undang keperawatan. Boleh. Tetapi itu kan di luar ya. Kebijakan di luar. Yang diharapkan di sini adalah POA dari kebijakan dari internal. Program. Nah ini program. Berhubung ya pasti buat baru ya. Program itu contoh itu kan kaitannya dengan ini apa masalahnya nih? Oh, kepuasan pas perawat ya. Berarti
Tapi tujuannya, nah ini masalahnya sebenarnya masalah di sini adalah tentang pendidikan pelatihan. Dia intinya kepuasan perawat ya. Nah, jadi makanya tujuannya ingin meningkatkan pelatihan. Program kebijakan tadi sudah, programnya. Jadi programnya apa? Mengadakan pelatihan in-house training, contoh satu. Dihapus aja semuanya itu. Oke, pelaksanaan pelatihan in-house training. Ya, itu satu. Program kedua berarti mengadakan bukan ya. Tadi kalimatnya apa? Melaksanakan memotivasi dan memotivasi dan menganjurkan pelaksanaan pelatihan di luar rumah sakit. Menganjurkan. Oh ya, mungkin mengajukan itu lebih bagusnya mengkoordinasikan ya. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan di luar rumah sakit. Oke, dua hal yang berbeda ya programnya. Programnya apa? Satu, in-house training. In-house training itu maksudnya pelatihan di dalam rumah sakit. Kalau yang nomor dua itu berarti kaitannya dengan pelatihan di luar, mengikuti pelatihan di luar. Nah, kalau programnya dua, maka kegiatannya pun pasti akan panjang. Jadi nomor satu aja bisa, pertama mahasiswa akan berkolaborasi dengan mahasiswa akan berkoordinasi dengan kepala ruangan. Kemudian mahasiswa akan melanjutkan ke kepala bidang. Nah, seperti itu. Sama kalau kemudian kalau in-house training berarti mahasiswa yang membuat sendiri misalnya. Nomor tiganya tadi kegiatannya mahasiswa akan yang nomor kegiatan ya, silakan Pani ditulis. Dan pertama kita bahas dulu. Ya. Jadi untuk program saya sampaikan ada dua. Nah, setiap program dibahas kegiatannya. Jadi tolong dibawakan dulu Pandi yang memotivasi itu paling bawah. Yang di program, enter dulu, yaitu kebawakan aja, yang dihapus, tapi klik enter ke bawah. Enter sampai ke bawah lagi. Nah, supaya jelas ya, halaman selanjutnya aja. Jadi Kak, ya ini udah biar aja gitu. Jadi ada dua program ternyata yang kalian buat, silakan. Satu aja nih boleh nggak? Boleh. Namun kalau di rumah sakit nanti kalau sudah jadi perawat ya mungkin satu ya. Biasanya ada beberapa program. Dari beberapa program pun kegiatannya akan beda-beda. Pertama kolaborasi dengan ruangan, koordinasi dengan ruangan, kayak gitu aja dah. Singkat, koordinasi dengan ruangan, kemudian koordinasi dengan kepala bidang, membuat pelatihan, in-house training, nah udah seperti itu. 3 item berarti. Singkatnya seperti itu. Kalau mau dibumbui dan kalimat yang di atas ini silakan. Ya contohnya mau disingkat boleh, berkoordinasi dengan keluarangan, sampai situ aja. Silakan yang lainnya dihapus. Ya. Oke. Nomor duanya koordinasi dengan kepala bidang. Ya berkolaborasi boleh ya. Berkolaborasi itu artinya bersama-sama dengan keluarangan. Setelah kemudian melaksanakan pelatihan tadi, melaksanakan pelatihan in-house training. Sudah 3. Ya, jadi dalam satu program ada 3 kegiatan. Jadi bisa lebih ya sesuai dengan kalian. Pelatihan in-house training atau melaksanakan in-house training sih bahasanya, bukan pelatihan. In-house training. Ya, pelatihannya boleh dihapus karena itu sama dengan pelatihan. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, outputnya ya kan tadi boleh kamu hapus outputnya di output sini disesuaikan. Pertama berarti kepala ruangan setuju dan bersama kepala ruangan kepala bidang gitu. Dan bersama dan koordinasi dan bersama-sama ke kepala bidang. Nah, terus yang nomor 2 berarti sama ya outputnya koordinasi dengan kepala bidang setuju gitu. Singkat banget ya. Ya emang begitu nanti outputnya. Kepala bidang bersedia atau menyetujui kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu kalau buat panjang ya. Itu bukan koordinasi, berarti langsung aja outputnya kepala bidang menyetujui rencana dari
tim gitu aja. Kepala bidang menyetujui rencana dari tim gitu. Silakan Pandi dihapus berkoordinasinya. Pandi, kok sepertinya ada gangguan ya. Jadi saya pertegas di sini nanti untuk outputnya sesuai dengan masing-masing kegiatan. Oke. Outcome, nah yang tadi sesuai dengan di atas. Sudah jelas ya perbedaannya ya. Kalau proses tadi saya bilang bisa dihapus, silakan karena sedikit ambigu dengan apa yang mau disampaikan saat proses, saat strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oke, untuk strategi itu sebenarnya ya tadi saya bilang ngacu pada rumah sakit. Ya. Oke, sepertinya pandinya keluar. Tadi ditanyakan, sudah paham perbedaannya? Ya, Miftah, tadi angkat tangan nih. Ya. Next, mau nanya. Ya. Tadi kan next, yang prosesnya itu kan boleh dihapus. Nah, Ya. kalau misalnya nggak dihapus prosesnya itu disamakan aja isinya dengan kegiatan itu boleh nggak next? Soalnya kan boleh aja. Jadi kan outputnya tuh kan lihat di prosesnya sama kegiatannya, jadi samain aja dua-duanya. Ya, tapi boros kolom sih. Oh, iya. Kan itu outcome aja kan nggak muncul. Sama. Jadwal kan nggak dimunculkan ya. Ada itu penting nanti. Jadi makanya saya bilang indikatornya boleh dihapus. Indikatornya hanya 2 aja dimunculkan, itu outcome sama output aja. Ya. Ya Pandi boleh dimunculkan lagi. Jadi proses itu dihapus Pandi. Kita langsung hapus aja yang prosesnya. Ya. Yang outcome output pindahkan ke proses Pandi. Yang tadi yang kamu tulis di sini. Ya, pindahkan ke sini. Ya, good. Ya, push. Yang outcome pindahkan ke sini. Iya. Oke. Nah. Ya, jangan dihapus. Oke, good. Nah, ini ya jadwal ya. Jadwal. Ya, jadi seperti ini boleh. Mungkin kita sepakati seperti ini aja nanti ya di rumah sakit. Jadi nggak ada proses, karena kalau proses pun kalau ngeliat kegiatan sama, ya ngapain gitu ya. Karena pada prinsipnya adalah kegiatannya adalah proses. Ini semuanya proses nih. Ini proses. Mungkin dari sini baru input nih. Nah, ini input. Bisa juga strategi itu bagian dari input, boleh. Kebijakan juga boleh. Tapi kalau ngomong program, kegiatan itu sudah ngomong proses ya. Jadi kalau kita ngomong tentang 3 scope tadi, input proses, salah, kita tinggal. Nah ini, yang kuning ini, nah oke, jangan digerakkan anunya ya. Jadi kalau kita ngomong 4 ini, tiga warna ini, untuk yang warna merah adalah input, saya bilang input, yang input masukannya itu ada sasaran yang mau direncanakan, kemudian prosesnya nanti ada di program dan kegiatan PJ dan jadwal. Outcome, output ada di sini, outcome ada di sini. Nah seperti itu. Nanti akan terjabarkan dengan jelas jika sudah dilaksanakan ya. Oke, bisa dipahami perbedaannya? Ada yang ditanyakan lagi? Miftah masih nanya? Miftah? Sudah, oh, ya. Silakan raise hand-nya dipanukan, turunkan. Yang lain silakan yang kalau mau bertanya. Kalau nggak ada saya anggap paham ya. Jangan sampai nanti satu ujian nggak ada yang paham. Sorry. Satu ujian nggak 100. Ujian khusus yang ini ya, tabel. Maksudnya nggak optimal maksud saya. Karena sudah saya sangat jelaskan detail, insya Allah udah paham. Pandi tolong di itu masih ketinggalan Pandi yang output dari pelaksanaan in-house trainingnya. Tambahkan yang ya oke. Outputnya terlaksananya in-house training pada tanggal berapa misalnya. Oke. In-house training pada tanggal sekian, tanggal 2 misalnya aja. Jadwal, nah untuk jadwal ini berarti kalau ada 3 kegiatan makanya jadwal ada jadwal kalau jadwal
ini menyesuaikan dengan kegiatan. Kalau 3 kegiatan, maka 3 jadwal juga ya. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti sudah saya cukupkan untuk bimbingan pre-conference pada hari ini. Saya ulang lagi, ada yang tanyakan? Sudah clear? Apakah semua yang saya tanyakan kalian sudah terjawab dengan baik? Sudah? Sudah ya? Itu Nurs. Apa? Ya. Terkait yang tadi masuk ke perencanaan kah Betul. tadi? Makasih sudah diingatkan. Jadi untuk strategi dan kebijakan itu masuk semua yang di sini masuk perencanaan saja sudah. Jadi yang kita bahas ini masuk perencanaan, bukan pengendalian ya. Kebijakan juga bukan pengendalian. Walaupun mau intinya bijak. Kenapa? Mungkin si Miftah bicara seperti itu atau menyampaikan seperti itu karena teringat bahwa namanya dalam pengawasan kita harus bijak ya. Benar aja sih. Cuma kalau kebijakan merupakan bagian dari visi misi. Ya, ya nanti setelah ini saya kirimkan slide saya yang kemarin. Tolong diingatkan lagi. Mohon maaf, saya belum mengirim ya dari kemarin. Artinya nanti yang mana nih gambarnya? Oh iya, PowerPoint. Oke, saya konsep manajemen. Ini terakhir saya tampilkan dan mengingatkan. Jenjang hierarki itu tolong diingat. Jadi tadi kenapa saya tes Ainun ternyata masih masih tidak yakin gitu. Oke, saya tampilkan lagi. Ya, ini hierarkinya. Jadi ada visi, misi, filosofi, tujuan, kebijakan, prosedur. Makanya kenapa tujuan masalah dulu? Masalah itu masalah, tujuan. Kenapa strategi? Karena dalam strategi itu Renstra tujuan dulu baru Renstra. Atau di tujuan itu ada bagian Renstranya. Jadi emang satu kesatuan. Itu benar aja juga. Jadi kalau rencana strategi itu kaitannya mengcover tujuan. Itu nggak salah. Kemudian kebijakan, ya ini bagian dari kebijakan saya bilang tadi, aturan, ketetapan dari direktur, prosedur, teknis, hal-hal yang bersifat pelaksanaan, aturan yang berlaku gitu, yang secara singkat bedanya tadi kalau kebijakan tuh kaitannya dengan kebijakan SK yang SDM, prosedurnya gimana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, aturannya apa sih kriterianya, contoh aturan pertama siapa yang berhak ikut mengikuti kegiatan tersebut, aturannya jamnya jam berapa mulainya, kemudian aturan berlaku bajunya menggunakan apa, itu aturan ya. Jadi kalau kita ngomong kebijakan tadi kaitan dengan pelatihan SDM, prosedurnya apa, bagaimana kegiatan dari pelaksanaan pelatihan tersebut, aturannya penggunaan baju saat pelatihan gimana, itu aturan pertama. Aturan kedua, tidak boleh telat, itu aturan. Bisa dipahami ya perbedaannya dari kebijakan sama aturan. Biasanya kan keliru itu kaitannya dengan dua hal ini, kebijakan sama aturan bisa keliru. Oke, kalau kita ngomong kebijakan, pasti ujungnya terkait dengan SK. Kalau aturan, bisa surat edaran. Nah, itu lebih mudah lagi. Oke, makanya kalau kita ngomong di surat edaran ini misalnya, nah itu artinya aturan yang akan berlaku. Bisa juga prosedural terkait, tapi kebijakan tidak. Kalau kebijakan pasti ujungnya ngomong pedoman dan SK itu sendiri, SK keputusan tentang apa oleh direktur. Ya, saya rasa itu penjelasannya. Ada lagi yang belum saya klarifikasi atau dijawab dari pertanyaan-pertanyaan saya?